Gambar apa itu? Donat. Wih. Apa kentut kan? Apa kentut? Ada kentut. Oh, ada pipis. Ada pampers. Jadi kan nggak tembus. Sudah ada 11 ya. Kita mulai ya Pak ya. Pak Sailam, terima kasih sebelumnya atas bantuannya untuk di-create di Zoom pada Jimit pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami ucapkan permohonan maaf karena perjalanannya sekarang ini sudah macet sekali, sudah 100% WFO, jadi penuh di jalanan. Jadi saya ini Senin telat melulu ini gitu ya. Mohon maaf ya, kiranya dapat dimaklumi ya Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Baik, Bu. Baik, oke. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah walaupun telat kita tetap masih bisa bersua kembali bersama teman-teman semuanya pada media Jimit ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap teman-teman semuanya. Semoga tetap semangat ya. Kan walaupun setiap kali pertemuan dari 89 tidak nyampe 50% gitu ya yang bisa bergabung. Kami apresiasi sekali kepada rekan-rekan Bapak Ibu semuanya yang bisa selalu bergabung. Kita maklumi kepada Bapak Ibu semua yang suatu saat tidak bisa bergabung. Itu mungkin ada suatu kendala tersendiri ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti dan materi karena sudah kami share ya. Tentunya Bapak Ibu semuanya bisa mendownload dan mempelajari sendiri juga. Untuk pemanasan nih, mungkin Mas Yopi Adrijal, pertemuan pekan lalu apa sih yang kita bicarakan? Terkait perusahaan dagang ya. Iya, akuntansi perusahaan dagang. Apa itu yang dimaksud dengan akuntansi perusahaan dagang? Pak Wardoyo mungkin bisa dibantu? Silahkan buka mic-nya. Mungkin Mas Yopi juga bisa melanjutkan lagi sambil menunggu Bapak Ibu semuanya. Pak Idris gimana? Apa kabar Pak Idris? Mungkin Mas Yopi langsung menjelaskan, membantu untuk merefresh pertemuan pekan lalu. Iya, betul. Oke, jadi langsung ya, jadi tidak dirubah bentuknya, mereka membeli dan menjualnya kembali kepada konsumen, seperti itu. Nah, apakah laporan perusahaan dagang dengan perusahaan jasa itu ada beda? Ada perbedaan sedikit ya, ada perbedaan sedikit. Di mana itu? Kalau perusahaan dagang itu tentunya banyak ada biaya transportasi dan ada potongan harga, ada pengembalian ya dari
seperti itu. Kalau jasa tidak ada, return gitu tidak ada. Dan tentunya pembukuannya pun ada sedikit berbeda. Lalu apalagi yang dipelajari pekan lalu? Baik, kalau terima kasih Mas Yopi yang telah merefresh kembali pelajaran pekan lalu. Nah, sekarang kita lanjutkan pertemuan pekan ini. Sebentar. Nah, pekan ini terkait pencatatannya ya, Bapak Ibu semuanya. Pencatatannya itu ada 2, secara periodik dan perpetual. Perpetual itu yang secara terus-menerus. Nah, apa yang dimaksud metode periodik atau fisik, yaitu ini biasanya perusahaan yang perusahaan kecil ya, suatu metode untuk menentukan harga pokok, salah satunya ya untuk menentukan harga pokok yang dijual dan nilai persediaan barang, dan untuk menentukan nilai persediaan barang itu sendiri. Lalu pada metode periodik ini catatan persediaan itu tidak menunjukkan nilai barang dagangan dan yang tersedia untuk dijual dan nilai barang dagangan yang terjual selama periode tersebut. Jadi secara periodik, jadi nggak sewaktu-waktu langsung dilakukan pembukuan, nanti melalui stock take atau stock opnam gitu ya. Lalu biasanya digunakan pada perusahaan menjual barang dagangan dengan harga yang relatif murah ya, dan ini sering terjadi gitu ya. Perusahaan yang relatif murah, bukan yang barang-barang peralatan besar, itu bukan ya. Jadi yang harganya bisa maksudnya harganya itu relatif yang terjangkau. Lalu pada metode ini juga di mana perpindahan barang dagangan baik yang masuk maupun keluar itu tidak akan dicatat, tadi sudah disampaikan ya. Jadi nanti pada endingnya, pada akhir periode, akun persediaan barang dagangan ini tidak bisa dicatat sebagai debit karena yaitu nanti sampai akhir periode ya teman-teman. Untuk transaksi pembelian barang dagangan ini tidak bisa dicatat di kredit. Itu sebaliknya ya, kalau persediaan tidak bisa dicatat di debit, kalau pembelian juga tidak bisa dicatat pada akun kredit untuk transaksi penjualan barang tersebut ya. Seperti yang tadi kita sampaikan di awal, bahwa secara periodik ini adalah di akhirnya. Jadi tidak begitu ada pembelian langsung di jurnal, penjualan langsung di jurnal, seperti itu. Namun sebetulnya kalau dengan cara ini ada juga dari segi negatifnya, karena terkadang suka ada yang terlupa atau tercecer gitu ya, sehingga tidak tercatat, dan kemungkinan besar itu bahwa selisihnya itu harus rumit mencari dalam kurun waktu 1 bulan tersebut. Jadi harus dicari satu persatu. Kemarin tanggal 1 persediaan berapa? Ada 100 unit. Terus tanggal 10 melakukan pembelian. Tanggal 15 ada keluar lagi berapa gitu ya. Ya yang sebetulnya sih yang sebaiknya yang terus-menerus itu tadi ya. Tapi tergantung tenaganya yang tersedia di dalam perusahaan tersebut. Yang selanjutnya begini contohnya ya, pencatatan secara periodik ini, walaupun ini tetap dilakukan pencatatan namun secara gelondongan, secara garis besar, secara total gitu ya. Contohnya ini, misalkan pada tanggal 1 Januari kita melakukan pembelian barang secara tunai. Pada pertemuan pertama sudah kita ketahui bersama ya, kalau dibayar dengan tunai itu berarti debitnya pembelian,
Nah, kalau di periodik tidak masuk persediaan, bukan seperti itu ya. Namun kalau di periodik debitnya pembelian, kreditnya kas. Lain apabila di sini pembelian barang secara kredit, gitu ya. Debitnya pembelian, kreditnya berarti hutang, ya, hutang. Begitu juga ini hutang dagang ya, udah ini pembelian pada hutang dagang. Lalu ada pengiriman kembali barang dagangan yang telah dibeli secara tunai. Nah, ini misalkan ada di return nih, contohnya tanggal 1 kita melakukan pembelian 10 unit, ternyata yang 2 unit cacat gitu ya, bisa di return, dikembalikan. Ya, jadi ketika barang itu dikembalikan, nah itu kan nanti akan menjadi pemasukan lagi. Debitnya kas, kreditnya return pembelian, ya, return pembelian dan pembelian pada atas harga. Lalu pengiriman kembali barang dagangan yang telah dibeli secara kredit. Tadi secara tunai kan, dibalik lagi nih. Kalau ada return atas pembelian secara kredit, jadi debitnya karena tadi waktu membeli debitnya pembelian, kreditnya utang. Ketika mendapatkan barang yang dikembalikan, itu mendebitnya kepada utang dagang, kreditnya return pembelian. Sampai di sini ada yang didiskusikan, misalkan nih Pak Riza. Misalkan tanggal 10 Januari perusahaan Pak Reza membeli 10 unit 10 box buku, misalkan gitu. Dicatatnya seperti apa, Pak? Debitnya secara cash. Secara cash. Kasnya di debit, Bu, pembeliannya di kredit gitu, Bu. Kebalik. Debitnya Bu. pembelian. Oh, debitnya pembelian, kreditnya kas gitu ya, Bu. Ya, betul. Ya, Bu. Kalau Pak Idris, apabila pembeliannya dilakukan dengan kredit, tadi membeli 10 box buku secara kredit. Ini masuk ke, soalnya kalau kas kan belum bisa masuk, soalnya kan kredit. Ya. Debitnya pembelian, kreditnya hutang dagang. Ya, hutang dagang. Kecil sekali tulisannya di sini, Bu. Oke, nanti kalau sudah di-download, kenapa? Itunya apa? Presentasinya bisa diperbesar sedikit. Oke, baik. Cukup? Cukup. Ya, baik. Sekarang siapa ya? Pak Wardoyo Hidayat. Ketika kita membeli 10 box buku secara tunai, ternyata setelah dilakukan pengecekan, kita akan tata di di rak kita, misalkan gitu ya, ada 3 piece buku yang tidak sesuai, garis-garisnya tidak jelas, akhirnya di-return. Bagaimana penjurnalan atas pembelian barang yang di-return tersebut dibalik. Atas 3 buah buku tadi. Debitnya kas, kreditnya pembelian barang. Mungkin Pak Wardoyo belum di unmute kali ya, masih mute. Ya,
Jadi return atas pembelian secara cash itu debitnya kas, kreditnya pembelian barang. Sekarang Ibu Ai Sahrini, apabila terjadi pengembalian barang return atas barang yang cacat dari pembelian yang secara kredit. Waktu melakukan pembelian secara kredit tadi dicatat seperti apa, Ibu Ai? Ibu Ai monitor. Biasanya ibu-ibu nih yang lebih jeli. Waktu membeli secara kredit, tadi Pak Wardoyo sudah sampaikan. Atau Pak siapa tadi? Pak. Jadi debitnya kalau pembelian, debitnya pembelian barang, kreditnya pada hutang dagang. Ketika ada barang yang di-return, jadi dibalik lagi hutang dagang pada pembelian barang. Seperti itu. Ya, jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, kita ada dua metode pencatatan akuntansi pada perusahaan dagang ya. Sebentar. Itu perpetual itu atau terus menerus yang selalu begitu ada transaksi langsung dicatat gitu ya. Metode ini setiap pembelian dan penjualan barang dicatat dalam akun persediaan dan akun harga pokok penjualan. Ini ciri-cirinya ya. Yang kedua, nilai barang dagangan tersedia untuk barang dagangan yang tersedia untuk dijual dan nilai barang dagangan yang dijual secara kontinu disajikan di catatan persediaan. Jadi kalau yang secara periodik tadi tiap akhir bulan ya. Nah ini sebaliknya, kalau ini terus-menerus begitu ada transaksi langsung dicatat. Lalu metode ini biasanya digunakan pada perusahaan yang menjual barang dagangan dengan harga yang relatif mahal, ya. Nah tadi kebalikannya yang harganya relatif murah. Selanjutnya ciri-ciri selanjutnya di mana transaksi pembelian barang dagangan dapat dicatat dengan mendebit akun persediaan barang dagangan sebesar harga beli ya, sebesar harga beli, dan sebaliknya jika terjadi penjualan akan dicatat dengan mengkredit pada akun persediaan barang dagangan sebesar harga pokoknya ya. Kalau melakukan pembelian didebit pada persediaan, kalau melakukan penjualan begitu juga sebaliknya ya, dikredit pada akun persediaannya dikredit. Jadi logikanya kalau yang ada yang masuk berarti di debit ya, sisi kiri di sebelah kita. Kemarin ada yang tanya kan, debit itu di mana? Ada di sebelah kiri apabila kita pandang ya. Lalu pada metode ini hasilnya lebih akurat dibandingkan metode periodik seperti hanya yang tadi saya sampaikan. Jadi lebih detail, lebih jelas, lalu kemungkinan untuk terselipnya atau tercecernya itu kemungkinannya kecil ya. Tapi namanya manusia, tetap saja suatu kesalahan atau keteledoran itu
bisa saja terjadi ya, karena manusia tidak ada yang sempurna. Lalu persediaan barang dagangan dapat diketahui setiap saat karena tercatat secara terus-menerus. Kalau menurut Bapak Ibu semuanya, pilih mana nih antara dua pencatatan ini? Yang secara terus-menerus atau secara fisik? Fisik tadi periodik atau perpetual? Perpetual. Oke, jadi lebih jelas ya. Jadi nanti kalau keselip atau tercecer dengan mudahnya dicari. Kalau nunggu sampai 1 bulan, tentunya akan memakan waktu yang cukup lama. Orang Jawa bilang cari kutu gitu ya, cari kutu. Susah, lama nyarinya gitu ya. Nah, ini tadi contohnya. Contoh pembelian, contoh pencatatan ini mau dituduhkan lagi. Oke, nih contohnya pembelian barang dagang secara tunai. Jadi di sini pembelian barang dagangan pada kas, ya. Terus pembelian barang secara kredit, pembelian barang dagangan pada utang dagang dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, kalau penjualan barang secara tunai tadi penjualannya di kredit ya. Debitnya kas, penjualannya kredit. Lalu ada lagi kita jurnal harga pokok penjualan di debit, kreditnya pada persediaan barang dagangan. Jadi persediaan barang dagangannya berkurang. Ya, barang dagangannya akan berkurang. Begitu juga kalau penjualan barang dagangan tadi secara kredit itu piutang dagang secara kredit ya, piutang dagang di debit, kreditnya pada penjualan, lalu harga pokok penjualan pada persediaan barang. Nah, yang jurnal kedua ini sama ya, baik secara tunai maupun kredit. Yang membedakan adalah antara kas dengan piutang dagang. Kalau secara kredit berarti kalau penjualan ya, penjualan berarti piutang dagangnya akan bertambah, utangnya kita punya utangnya bertambah ya, karena menjual barang secara kredit. Begitu juga seterusnya. Nah, ini sebagai contoh sebagaimana pembelian yang ada, ini pembelian yang ada, ini 5, 2, 1, lalu dikurangin tadi kalau misalkan ada pengembalian barang, ya, pengembalian barang dan potongan pembelian itu 9.100, ada lagi pembeliannya diberikan diskon, saking baiknya ya, atau mereka memang sudah tercapai gitu ya, karena misalkan si distributor tadi saat melakukan pilaan atau pembelian itu dalam partai besar, mereka mendapatkan harga murah, atau dia dalam jika memproduksi sendiri dalam partai besar sehingga biayanya lebih rendah, maka si distributor tersebut berani melakukan penjualan secara memberikan potongan harga ataupun diskon. Nah, ini barang yang dikembalikan tadi, ini pembukuannya orang yang melakukan pembelian ya. Di sini potongan yang diberikan 9.100, diskon pembelian yang diberikan sebesar 2.525. Ini di total akan mengurangi dari harga pembelian. Ya, jadi di total potongannya tadi 11.000 dikurangin pembelian bersih, ini transaksi pembelian ya, pembelian bersih hanya sebesar 510.000. Apakah Bapak Ibu semua pernah mengalami hal serupa? Contohnya seperti apa? Pasti ada ibu-ibu nih yang jeli misalkan, oh alhamdulillah ada potongan nih, ada diskon gitu kan. Tapi tidak
menutup kemungkinan bahwa apa yang tersedia di bandrol, contohnya ada di Indomaret. Indomaret misalkan harga normalnya 25.000, diskon 50%. Berarti kan di sana harusnya kita hanya membayar sebesar 25.000 ya. Namun ada kalanya pihak kasir itu belum mengupdate atas harga atau program tersebut sehingga kita harus membayar penuh 25.000 seperti itu. Apakah teman-teman ada yang mengalami hal ini? Mbak Ai, saya pengen dengar Mbak Ai. Mbak Ai boleh open speaker? Mbak Ai monitor. Sepertinya tidak mendengar atau ada ini ya gangguan. Pak Mas Adi Kurniawan. Pernah mendapatkan potongan harga, Mas? Pernah, Ibu. Pernah juga potongan tersebut tidak direalisasikan oleh pihak kasir? Misalkan ada di Tidak pernah, Ibu. Selalu tidak pernah ya, berarti dengan tepat waktu, dengan tepat pembayaran yang dilakukan oleh kasir ya, tidak Ya, Ibu. merasa dirugikan. Oke. Jadi misalkan tadi Mas Adi membeli barang seharga 100.000. Kalau diberikan diskon 10%, jadi yang Mas Adi bayar berapa? 100%, dapat potongan harga 10%. Potongan harganya 10% ya, Bu? Ya, betul. 100. Berarti potongannya 10% dari 100 adalah 90. Iya, Kamu. Kenapa? Sebentar, Bu. 100 kali 10. 10 kali 1. 10%, ya. 10% potongannya. Jadi, Mas Adi harus bayar berapa? Berapakah yang harus dilakukan pembayaran oleh Mas Adi ketika membeli barang seharga 100.000 dengan mendapatkan potongan 10%? Mas Riza kayaknya sudah dapat nih. 90.000, Bu. Iya. 90. 90 ya yang harus dibayar hanya 90.000. Senang nggak kalau kita itu mendapatkan potongan? Senang ya. Nah, jadi Kalau potongannya 10% ya kurang, Ibu. oh kurang, oke. Nanti minta lagi kepada itu ya distributornya supaya kita mau menjual kembali dapat untung yang lebih tinggi lagi. Katakan tadi Mas Adi belanja kepada pabrikan, mendapatkan tentunya dari pabrikan di sana mendapat potongan yang lebih besar. Apalagi Mas Adi katakan sudah pelanggan setia gitu ya, pelanggan setia. Mas Adi membeli dari pabrikan 1.000 unit. Pembayarannya bisa tempo atau konsinyasi, katakan gitu ya. Konsinyasi apa kemarin teman-teman? Konsinyasi. Berlanjut, Bu. Tempo. Konsinyasi itu pembayarannya bisa dilakukan setelah barangnya laku terjual. Atau kalau di perusahaan terpakai, misalkan nih perusahaan di bidang kontraktor bangunan, mereka punya pelanggan semen ya, semen, bata dan sebagainya, misalkan semen lah yang besar ya. Nah,
dari perusahaan semen tersebut atau dari toko, itu toko yang dalam partai besar nih tentunya bukan eceran ya, itu dia naruh nih, misalkan Pak Sailan sebagai kontraktor perumahan di mana-mana, tentunya akan mengkonsumsi apa tadi, semen itu bersak-sak ya setiap bulannya atau setiap minggunya. Nah, perusahaan atau toko material yang partai besar tadi menyetok, naruh, ngirim semen ke tempatnya Pak Sailan, ke gudangnya Pak Sailan, itu sebesar 100 sak per minggu. Nah, atau dalam 1 bulan itu nanti si toko tadi melakukan pengecekan yang di cross check dengan stafnya Pak Sailan, misalkan 100 sak yang disetor tadi yang terpakai 80. Jadi Pak Sailan yang harus dibayar kepada distributor semen tadi hanya 80-nya, tidak 100 sak langsung dibayar, seperti itu. Itu namanya konsinyasi, seperti itu ya. Jadi misalkan tadi Mas Adi belanja di pabrikan sehari yang banyak, dalam partai banyak, dan Mas Adi ini sebagai subnya yang akan mengirim lagi, mendistribusikan lagi kepada pengecer penjual kecil gitu ya. Apabila tadi sudah menjadi pelanggan dan diberikan potongan yang lebih besar gitu ya, Mas Adi tentunya tidak segan-segan, tidak pelit-pelit untuk memberikan potongan harga kepada toko-toko pengecer seperti itu. Nah, itu semuanya akan dinikmati oleh setiap rantai ya. Semuanya akan menikmati gitu ya. Nah, inilah yang dibilang harga pokok pembeliannya berapa nih. Dari pembeliannya harga sekian, harga bandrolnya sekian, 521. Lalu dapat potongan. Terus dikurangin pembelian bersihnya sekian, ditambah transportasi. Transportasi tentunya ada juga ya, kalau pembelian itu, pembelian barang, ada yang transportasi itu ditanggung oleh si pembeli ataupun ditanggung oleh si penjual. Kalau semen, rata-rata yang nanggung siapa? Penjual ya. Kita udah tahu beres, sudah sampai di rumah atau sampai di gudang kita, udah segitu gitu ya. Transportasi ditanggung mereka. Namun kalau di sini sebagai pengecer, terus tentunya mereka mempunyai transportasi, kan tadi yang distributor besar tidak punya waktu, tidak punya tenaga untuk melakukan pengiriman, melainkan para pengecer kecil tadi sudah pada ngantri ke tempat distributor besar tadi untuk membeli barang, sehingga mereka perlu transportasi. Nah, inilah ditambahkan menjadi harga pokok barang beli ya. Ya, inilah nanti yang sebagai patokan untuk dilakukan penjualan kembali kepada pengecer kecil. Nah, nih dari harga pokok penjualan, misalkan nih persediaan barang pada tanggal 1 Januari 59. Tadi pembeliannya harga berapa? 51 ya. 521. Ya, 521. Lalu ada potongan return tadi ya, ada totalnya 11.000. Nah, harga bersih pembeliannya 510. Terus ditambah transportasi tadi 17.400. Nah, harga pokok yang dibeli 527 ya. Di sini ini bersambung. Lalu ditambah persediaan barang 59.700, ditambah harga pokok barang yang dibeli 527.755, sehingga barang dagangan yang tersedia di gudang siap untuk dijual itu sebesar 587.455. Nah, misalkan
pada 31 Desember ini untuk menghitung pada neracanya ya, dikurangi persediaan tanggal 31 Desember terdapat 62.150 sehingga harga pokok penjualan di akhir tahun 2007 menjadi 525.305. Nah, ini harga pokok penjualan pada akhir tahunnya, akhir tahun 2007 ya. Nah, ini semuanya transaksi ini akan bisa dilakukan pembukuan atau melalui jurnal ini tadi ya, ketika ada setiap transaksi langsung dilakukan pembukuan. Nanti kalau UAS ada soal transaksi, misalkan pembelian barang dagangan secara tunai dan maupun secara kredit, baik itu penjualan, pembelian, ada pengiriman, ada potongan harga, nanti bisa ya. Nah, ini di sini ada contoh-contohnya. Nanti tinggal dikasih aja value-nya berapa, angkanya berapa, seperti itu. Nanti jangan khawatir, seperti kemarin UTS, kita berikan clue-nya ya, kita berikan summary, sehingga akan memudahkan teman-teman semuanya untuk melakukan mengerjakan soalnya nanti. Sebetulnya kalau waktu UAS kemarin, bagi teman-teman yang memperhatikan atau mendengarkan dengan jelas apa yang saya rekam, itu akan memudahkan, akan membantu, sangat-sangat membantu. Siapa yang merasa terbantu dengan adanya rekaman kemarin? Banyak membantu. Ya, jadi sebetulnya asal mau mendengarkan itu sudah ada semuanya di situ gitu ya. Saya tidak mempersulit gitu ya. Hanya saja terkadang teman-teman yang kurang aware, kurang ada perhatiannya, jadi merasa sulit sendiri gitu ya. Seperti itu. Saya kasih apresiasi bagi teman-teman semua yang bisa melakukan upload jawabannya dengan tepat waktu, sehingga tidak menghabiskan waktu saya untuk mengingatkan kembali, untuk ngecek lagi. Nah, sedangkan waktu kita kan juga banyak lagi keperluannya ya, tidak hanya untuk hal ini, seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Nah, ini laporan laba dan rugi ya di dalam perusahaan dagang. Contohnya seperti ini. Nah, pendapatan itu terdiri dari penjualan bersih. Katakan pada 31 Desember kita ada penjualan bersih sebesar 708.000. Lalu pendapatan sewa 600. Tentunya di total ya. Total pendapatannya tadi 708.255 tambah 600 berarti 708.6 ditambah 600 855. Lalu bebannya apa? Bebannya banyak ya untuk perusahaan dagang, harga pokok penjualan. Nah, ini semuanya dari sini nih, bisa dicari dari sini semuanya angkanya. Harga pokok penjualannya 525.305, beban penjualannya 70.820, lalu beban administrasi 34.890, ada beban bunga. Ini bunga itu misalkan kita punya hutang gitu ya, 2.440. Jadi total beban yang ditanggung oleh perusahaan pada tahun 2007 sebesar 633.455. Laba bersihnya berapa? Jadi 705 dikurangin 633. Laba segini masih relatif kecil atau sedang atau besar ya Bapak Ibu semuanya dalam 1 tahun? 70. 10% ya, Bu. Masih kecil ya. Ya, nanti mungkin bisa
dinaikkan supaya ini bisa naik lagi, penjualannya dinaikkan, lalu bebannya itu sebisa mungkin diminimalisir gitu ya. Beban administrasi apa sih, di mana gitu ya. Jadi dengan adanya seperti ini, laporan rugi laba kan untuk mengetahui cerminnya kondisi keuangan kita seperti apa sih kan gitu ya. Jadi bisa sebagai dasar untuk memutuskan ke depannya seperti apa. Dan apa tindakan yang harus kita lakukan seperti itu. Bagus juga Ibu Bapak kalau kita ini bikin laporan kecil-kecilan di dalam rumah tangga kita. Misalkan pendapatan kita berapa sih dalam 1 bulan gitu ya. Lalu pengeluaran kita berapa. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Jadinya tidak bisa nabung. Padahal kan kita juga harus memikirkan Masa masa depan. depan gitu ya. Jadi harus sebetulnya kalau lebih baik tuh apabila kita melakukan investasi atau menyisihkan 30% dari pendapatan kita untuk masa depan kita, itu akan bisa lebih safety untuk kita sendiri ya, dan tentunya bisa untuk orang-orang di sekeliling kita. Kalau udah keluarga ya termasuk keluarganya gitu ya. Nah, ini laporan untuk ekuitas pemilik ya, pemilik perusahaan. Ini contohnya per 31 Desember juga, misalkan ini dari awal kan ya, Chris Clark itu tanggal 1 Januari memiliki modal sebesar 153.800. Lalu laba yang didapat tahun ini berapa tadi? 75.400 ya, 75.400. Lalu mereka ada keperluan, Pak Clark tadi mengambil modalnya 18.000. Jadi dikurangin ya, kenaikan dalam ekuitas pemiliknya itu menjadi bertambah sebesar 57.400. Nah, tadi laba tadi kan teman-teman, laba ini udah dikurangin semuanya biaya kan, biaya penjualan, biaya administrasi, dan semua gaji-gaji karyawannya semuanya sudah dikurangin di situ. Nah, ini sudah laba bersih sebesar 75.400. Nah, jika dia tidak melakukan penarikan, tentunya utuh nih di sini 75.400 ditambah 153.800. Jadi akan bertambah lagi sebesar berapa? 238 ya. Nah, ini Chris Clark tadi selama 1 tahun hingga akhir Desember 2007 itu modalnya bertambah menjadi 211.200 rupiah. Mudah-mudahan saja nanti teman-teman di sini mempunyai usaha yang cepat berkembang ya. Amin. Ya nggak boleh pesimis, optimis aja dulu gitu ya, optimis aja dulu. Iya, Bu. Apalagi yang di pedalaman tuh di Kalimantan. Ibu gimana di Kalimantan, banyak peluang ya? Banyak peluang nggak Bu di Kalimantan? Ibu siapa itu, Santi ya? Kita lanjut. Sekarang neracanya perusahaan dagang. Ini tadi kita masih belajar di dalam untuk penjualan pembelian ya. Lalu aset nih, aset sekarang laporan neraca dari aset dulu nih. Aset lancar itu terdiri dari kas, piutang usaha, persediaan barang dagangan. Jadi segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang kita pegang, yang kita pimpin ya. Kasnya terdapat 52.950. Ini bersambung ya. Lalu piutang usahanya, piutang berarti punya uang
ataupun berupa dagangan yang ada di tangan orang. Jadi masih itu sebagai aset kita juga ya yang nantinya akan tertagih. Nah, kalau nanti di suatu saat di akhir periode dia nggak tertagih juga sampai jatuh temponya, itu urusan lain lagi gitu. Jadi nanti piutang yang tertunda atau masih yang outstanding gitu ya. Lalu persediaan barang dagangan yang tersedia kita punya yang ada di display maupun di gudang kita sebesar 62.150. Lalu perlengkapan kantor yang ada, contohnya ada meja, kursi, komputer, mesin fotokopi, itu tersedia sebesar 480. Lalu asuransi yang dibayar di muka. Kenapa asuransi di sini masukkan dibayar di muka? Karena asuransi itu sudah selayaknya begitu kita bergabung asuransi gitu ya. Kecuali kalau pribadi ya, kalau pribadi untuk perorangan itu bisa bulanan, bisa 6 bulanan, 3 bulanan atau tahunan. Nah, kalau kita membeli asuransi, contohnya teman-teman misalkan membeli asuransi kebakaran rumah, membeli asuransi kendaraan. Nah, tentunya kita harus membayar 100% di depan ya. 100% di depan. Nah, itu biasanya kita catat setiap bulannya, misalkan kita setahun membayar 1.200, sebulannya berarti 100 ya. Jadi yang dicatat pada sebagai pengeluaran pada bulan ini itu baru 100 gitu ya, 100. Nah, ini masih masuk prepayment gitu ya. Jadi asuransi dibayar di muka sebesar 2.650. Jadi aset lancar kita berapa? 209.310. Lanjut kita ke aset tetap. Aset tetap berupa tanah. Ini juga lanjutan ya, tanahnya berupa seharga 20.000, lalu peralatan kantor 27.100, lalu dikurangi penyusutan pada tahun berjalan sebesar 5.700. Jadi totalnya 27.100 dikurangin 5.700 jadi 21.400. Lalu peralatan kantor tersedia sebesar 15.750 dan dikurangi akumulasi penyusutan, dilakukan penyusutan ya, barang-barang itu aset setiap tahunnya 4.720 sehingga nilai peralatan kantor sebesar 10.850. Total aset tetap berapa? Total aset tetap 261. sebesar aset tetap sebesar 52.250. Lah total asetnya tadi berapa? 261 dari mana? 261.650 yaitu terdiri dari total aset lancar 209.310 ditambah total aset tetap sebesar 52.250. Jadi total aset secara keseluruhan baik aset tetap maupun aset lancar sebesar 261.560. Kita lanjut laporannya. Mohon izin. Baik. Saya mau tanyakan ini kan artinya hitungan per tahun penyusutan ya. Ya. Yang saya mau tanyakan ini apakah di tahun kedua juga lebih diturunkan lagi atau ini penyusutan tetap? Penyusutan nanti akan ada dilakukan lagi Pak di tahun kedua nanti. Iya betul. 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 Yang saya pertanyakan ini contohnya misalnya rumusnya Pak. Iya. Rumus ya. Akumulasi penyusutan maksudnya Pak? Ya, yang saya mau tanyakan ini apakah penyusutan tetap atau berubah di tahun berikutnya?
Tentunya akan semakin kecil dari nilainya, tapi persentasenya tetap. Ya, karena misalkan nih contohnya peralatan kantor, semula kan 15.570, disusutkan di tahun 2007 4.750. Jadi nilai bukunya tinggal 10.850 kan Pak ya. Jadi nanti disusutkan lagi tahun berikutnya sesuai persentasenya. Persentase yang telah ditetapkan. Misalkan Ibu, Bapak ya, mau nanya, itu penyusutan atas dan penyusutan bawah persentasenya sama ya? itu disepakati ya Pak, disepakati. Namun sebetulnya ini secara teori itu ada, misalkan barang peralatan kantor yang alat berat gitu ya Pak ya, peralatan berat gitu. Nanti disusutkan setiap tahunnya itu berapa gitu ya. Ada yang 5%, diturunkan 5%. Ini Bapak bisa menghitung juga. Ini 5.700 dibagi, caranya tahu, ada yang tahu Bapak Ibu? Cara melihat ini berapa persen sih penyusutan? 5.700 dibagi 2.700 dikalikan 100%. Jadi penyusutannya itu sekitar 2,1 ya, 2,1%. Terus yang bawahnya ini berapa nih? 4. Jadi nanti kalau Bapak mau menyusutkan lagi tahun depannya 21.400 dikalikan presentasi yang telah disepakati, seperti itu. Kalau yang bawah berapa nih? 4, 7, 20 dibagi 15, 570. 0,03% ya Pak ya. 0,03%. Jadi nanti pada tahun kedua, tahun 2008, Bapak kalikan lagi penyusutannya, 10.000 dikalikan 0,03%, seperti itu. Jadi intinya kalau presentasenya itu sama, namun nilainya itu tidak sama, tidak tahun depan disusutkan 4.720, tidak seperti itu ya Pak ya. Mungkin itu yang ditanyakan ya. Ya Bu, betul Bu. Oke, jadi yang sama adalah persentasenya itu. Jadi tidak nanti misalkan 10.850 dikalikan 0,03%. Jadi nanti penyusutannya tinggal 3.250 di tahun berikutnya, seperti itu. Jadi nilai penyusutannya tentunya akan lebih kecil karena nilai bukunya itu sudah berkurang, seperti itu. Sudah terjawab Pak siapa tadi? Sudah Bu, sudah Bu. Oke, siap. Iya, sudah kalau ini. Namun kalau aset tidak bergerak mungkin agak beda Bu ya. Contohnya tanah ya Pak ya. Ya, betul. Ya, kalau tanah itu tidak ada penyusutan. Tanah itu semakin naik. Kalau bangunan itu ada diperlakukan penyusutan. Ya Pak ya. Kalau bangunan, jadi kalau misalkan kita punya tanah dan bangunan, tanahnya utuh. Bahkan mereka itu barang tersebut, aset tersebut akan mempunyai nilai buku naik. Waktu pertemuan pertama ditanya juga ya, apakah nilai tanah tersebut sekarang dicatat apabila sekarang harga tanah itu misalkan dulu waktu digunakan, waktu kita beli gitu harganya 1 juta per meter gitu ya. Sekarang sudah diperkirakan harga 2 juta gitu ya Pak ya. Nah itu kapan, apakah dicatat ya? Belum, karena belum terjadi ya, belum terjadi. Jadi nanti pada saat nanti dijual atau nanti balik nama atau pindah tangan, tentunya akan ada surat menyurat ya Pak ya. Nanti kan dilihat dari PBB-nya, NJOP. NJOP itu misalkan harga tanah yang ketika itu 1 juta per meter,
sekarang 2 juta per meter ya. Ketika nanti akan pengalihan itu kita catat sebagai nilai harga buku yang saat ini. Iya, mohon izin Bu. Baik. Biasanya di setiap akhir tahun itu dipertanyakan jumlah aset. Ya. Sedangkan tadi penyampaian Ibu itu belum bisa dicatat soalnya belum laku ceritanya. Ya. Kira-kira gimana itu Bu? Oke. Nah, secara apa ya namanya? Secara pembukuan, secara pengakuan sebetulnya ya itu sudah dengan nilai segitu. Karena belum itu terrealisasi gitu ya Pak ya, belum terrealisasi itu masih harga, jadi asetnya masih tetap segitu gitu Pak. Maaf, ini kok habis baterai saya ya, saya charge dulu ya. Habis. Nanti apa namanya apabila perlu penjelasan lebih detail lagi akan kami sampaikan pertemuan mendatang ya Pak ya. Karena kalau di dalam apa namanya di desa gitu ya Pak ya, kan mereka mempunyai aset yang banyak ya Pak ya di tempat mana-mana ya. Misalkan tahun lalu sudah tercatat ada beberapa bidang tanah ya, bidang tanah pada saat membeli itu harganya misalkan 50 juta, ternyata sekarang NJOP-nya sudah NJOP-nya dilihat sudah menjadi angkanya 60 juta, katakan seperti itu. Contohnya itu kan ya Pak ya. Terus tahun depannya lagi pada akhir tahun berapa nih nilai aset kita nih gitu ya. Ditanyakan sudah ada perubahan atau belum, seperti itu kan ya Pak ya. Nanti akan kami jelaskan berikutnya ya. Kita lanjutkan dulu sekarang transaksi penjualan. Penjualan tadi kita lakukan baik secara tunai maupun secara diangsur. Terus menerus. Ya, itu cara pencatatannya tadi ada periodik dan secara terus menerus. Nah, kalau ini secara untuk penjualan itu bisa secara pembelian ataupun penjualan itu bisa dilakukan dengan cara tunai ataupun secara ngutang, kredit gitu ya, bahasa kerennya secara mengkredit gitu ya. Jadi ini tadi sebetulnya sudah sebagaimana yang saya sebutkan di atas tadi, kalau penjualan secara tunai tadi kas pada penjualan ya ini kita bentukkan seperti ini. Nah nanti kalau Bapak Ibu melakukan jurnal itu debitnya itu menjorok ya, menjorok atau kalau tidak menjorok tapi angkanya dibikin ke sisi kiri dan ke sisi kanan seperti itu. Walaupun tidak sehari-hari dilakukan, namun tidak alangkah baiknya bisa dilakukan secara teliti, secara jelas, jadi supaya yang membaca itu juga akan mengetahui dengan mudah gitu ya. Jadi kalau debit itu posisi debit itu menjorok ke kiri, kalau kredit menjorok ke kanan. Contohnya seperti ini, ada debit sebesar 1.800, kredit sekian. Ini contohnya tanggal 3 Januari perusahaan tersebut yang miliknya Pak Sailan katakan ya menjual persediaan sebesar 1.800 secara tunai. Jadi dimasuk ke menambah ke kas, mengkredit penjualan barang dagangan. Lalu ini contoh penjualan secara tunai,
yang untuk dari tadi dicatatnya 2 kali kan ya, ada bahan pokok penjualannya, harga pokok penjualannya 1.200, katakan ini menggunakan yang secara terus menerus ya, harga pokok penjualannya di debit 1.200. Nah, persediaan dagangnya 1.200 di kredit ya, persediaannya berkurang. Kalau di sini tadi secara cash tadi, jadi kalau untuk terus-menerus itu melalui 2 jurnal ya, debitnya kas, kreditnya penjualan. Ya, penjualannya masih utuh segitu. Lalu kalau secara ini tadi yang secara tunai yang terus-menerus ini tadi, harga pokoknya berapa? Harga pokok penjualannya 1.200, lalu persediaannya 1.200 berkurang. Nah, selisihnya tadi apa? Berarti ada labanya di situ ya. Labanya berarti berapa? Kalau harga pokoknya 1.200, berarti keuntungannya ada 600 gitu ya. 600 rupiah katakan. Nah, ini beban kartu kredit pada akhir bulan itu dibayar 48 untuk menutup beban jasa kartu kredit. Kalau melakukan pembayaran berarti kasnya berkurang ya Ibu Bapak, berkurang, sehingga apa sih yang dibayar tadi? Beban kartu kredit. Beban kartu kredit ini beban ya, biaya di debit, kasnya berkurang sebesar 48 rupiah. Lalu penjualan melalui kredit tadi, penjualan secara tunai ya, tunai. Nah, ini lebih dijelaskan aja tadi dari penjelasan di atas tadi. Penjualan secara kredit. Nah, penjualan secara kredit di debit secara piutang usaha ya, tadi sudah dicontohkan. Lalu penjualannya di kredit sebesar 510 rupiah. Lalu jurnal yang keduanya, harga pokok penjualan, ini contohnya ini secara terus menerus ya, secara terus menerus. Harga pokok penjualan 280, persediaan barangnya berkurang sebesar 280 rupiah. Nah, ini berarti kalau kita tahu menjual seharga sekian. Nah, diketahui di sini penjualannya dari ada harga pokoknya 280, berarti selisihnya itu adalah merupakan keuntungannya. Nah, selain menjual tadi secara tunai maupun secara kredit, nah tentunya setiap penjualan ataupun pembelian itu diberikan diskon, potongan harga ya, potongan harga. Namun ini semuanya terkadang memerlukan syarat-syarat tertentu gitu ya, syarat-syarat tertentu. Ada juga yang tidak memerlukan syarat, yang tidak memerlukan syarat apa, seperti apa, misalkan suatu barang tersebut dengan harga 10.000 mendapatkan diskon 5% atau 10%. Nah, itu tanpa syarat ya. Yang menggunakan syarat seperti apa? Membeli dua mendapatkan 3, berarti membeli 3 gratis 1 gitu ya. Membeli 3 yang dibayar hanya 2. Katakan 1 unitnya 500, kita membeli 3 yang dibayar hanya 2. Berarti punya keuntungan 1. Nah, itu yang ada syarat. Misalkan jika membeli pembelian pertama seharga 100.000, pembelian kedua mendapatkan potongan 50%. Berarti kita hanya membayar 150 ya. Seharusnya kalau 2 kita harus membayar 200 seperti itu ya. Oke. Nah, ini ada syaratnya. Nih syarat-syarat diskon seperti itu ya. N 10
10 syaratnya ini contoh syaratnya nih N per 30. Nah, ini maksudnya apabila dia membeli barang dibayar dalam jangka waktu 10 hari setelah faktur itu diterbitkan, mendapatkan diskon 2%. Itu 2 ini persentasenya, ini 10 itu menunjukkan harinya. Namun apabila N30 ini tadi, namun apabila mereka tidak memenuhi syaratnya tadi, berarti dia harus membayar full, ya, membayar dengan harga penuh, tidak diberikan diskon. Nah, ini dengan syarat-syarat kredit yang diberikan secara menyicil itu tadi. Mau dilanjut atau teman-teman mau masuk kelas lain? Ini ada kelas kedua, Bu. Oke. Ini disetting ke 8.15, Ibu. Oke, 8.15. Siap, jadi masih bisa lanjut sampai 8.15. Ada waktu 7 menit lagi ya. Jadi tadi ada yang memperhatikan di sini apa sih dengan syarat kredit tadi 2/10, N per 30. Ada yang menyimak dan bisa menyampaikan lagi kepada teman-teman yang lain? Ada yang mau volunteer untuk menyampaikan hal ini, menyampaikan ulang? Dipersilakan. Iya, Bu. Silakan Bu Dwi Utami. Jika pembayaran dilakukan setelah 10 hari, pada transaksi itu mendapat potongan 2%. Namun jika lebih dari 10 hari tidak mendapat potongan atau membayar full. Bayar full ya, baik, terima kasih. Berarti saya yakin Ibu Bapak semuanya sudah paham di sini ya. Misalkan tadi Ibu Dwi menjual sebesar harga 2.000 dengan syarat seperti ini. Syarat seperti 2/10 N per 30 kepada Mas Yopi. Jika Mas Yopi, sekarang Mas Yopi dengan syarat seperti ini, mungkin Mas Yopi bisa menerangkan apa yang berapa dan bagaimana yang menjadi kewajiban Mas Yopi untuk melakukan pembayaran kepada Ibu Dwi. Ya. Tadi harganya berapa ya? 2.000 ya? Oke. 2.000 itu berarti mendapatkan potongan sebesar 40. Yang harus dibayar berarti 1.950. Jadi apabila Mas Yopi tadi bisa memenuhi syarat ini kepada Ibu Dwi kurang dari 10 hari setelah faktur diterbitkan, berarti Mas Yopi berhak mendapatkan potongan harga 2% sehingga hanya membayar 1.960. Dan apabila Mas Yopi tadi tidak mengikuti peraturan ini, syarat ini, berarti harus membayar penuh seperti itu ya. Nanti soalnya diganti, misalkan contohnya dikasih tanggal ya, jadi silahkan nanti dihitung. Misalkan tanggal sekian, ternyata dengan syarat ini ternyata Mas Yopi tadi membayarnya lewat. Misalkan saya kasih tanggal nanti ya. Ini ada salah satu clue lagi ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang mengikuti berarti mempunyai contekan, intinya istilahnya contekan ya, kalau mau ujian dikasih kisi-kisi ya, dikasih kisi-kisi. Jadi nanti keluar seperti ini diskon penjualan gitu ya, tapi dikasih tanggal gitu ya. Oke. Baik.
kita lanjutkan. Nah, ini diskon penjualan pada tanggal 21 Januari. Perusahaan tersebut menerima pelunasan piutang ya atas transaksi tanggal 12 Januari dikurangin diskon. Bagaimana mencatatnya? Ini tadi ya. Kasnya berapa kasnya? Penjualan nih yang diterima berarti kan kalau menjual berarti kasnya bertambah kan, kasnya masuk kan, kasnya di debit. Padahal yang dijual tadi difaktur sebesar 510. Namun karena tadi ini yang akan dicatat Bu Dwi seperti ini nih. Bu Dwi mencatat kasnya 49980, lalu di debit diskon penjualan 10,20, piutang usahanya 510. Ini melakukan jurnal atas transaksi dengan Mas Yopi tadi. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan yang return atau potongan penjualan. Nah, di sini apabila yang cacat tadi dikembalikan, itu ya namanya return. Ya, return. Lalu potongan harga ini jika terdapatkan cacat pada produk atau pengiriman yang salah, penjual dapat mengurangi harga awal pada barang tersebut yang telah dijual. Yaitu misalkan kalau kita kembalikan kira-kira transportasinya akan lebih mahal. Akhirnya ya misalkan penjualnya tadi oke, kita berikan potongan, misalkan harga sebetulnya 100.000 karena terjadi cacat kita jual aja dengan harga 25% atau 50%. Sering pernah nggak Bapak Ibu semuanya misalkan beli barang yang ada cacat sedikit gitu ya, ada cacat sedikit. Tentunya kita nggak mau. Kenapa? Mohon maaf ini karena settingannya di 2015 takut mati. Ya. Jadi mohon maaf. Ya, oke, tidak masalah. Kak saya juga menghargai untuk mengikuti pelajaran yang lain. Kiranya dicukupkan sampai di sini daripada nanti kita bisik-bisik sendiri gitu ya, ngomong sendiri udah terputus maksudnya, terputus. Jadi kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Semoga bisa diserap ya untuk kita semua. Mudah-mudahan kisi-kisinya sampai juga gitu ya. Saya akhiri sampai di sini. Apabila ada salah, mohon maaf. Apabila itu kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti pelajaran selanjutnya. Oke. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu ya. Sama-sama.